Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita kembali mendengarkan sapaan firman Tuhan mengawali kehidupan hari ini. Firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ia aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, untuk refleksi firman Tuhan pagi ini bertemakan curahan hati kepada Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, kalau kita punya teman curhat, tentu saja menyenangkan. Sebab kita bisa berbagi banyak hal, mulai dari yang menggembirakan, menyenangkan, bahkan hingga yang menyakitkan. Biasanya sahabat tempat kita curhat adalah orang yang suka mendengar, orang yang kita sangat percaya, yang di dalamnya akan mampu mendengar dan bahkan memahami perasaan kita. Ini tentu saja membuat kita merasa nyaman menumpahkan isi hati kita. Tetapi bagaimana dengan jawabannya? Apakah sahabat kita punya semua jawaban yang kita butuhkan? Rasa-rasanya tidak ada sahabat di dunia ini yang punya segalanya. Bahkan banyak yang sibuk dengan urusan masing-masing. Banyak orang senang menemani kita saat keadaan kita sedang baik, tetapi menjauh ketika kita lagi jatuh. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Dia tetap menjadi sahabat setia dalam suka dan duka, bahkan dalam kehidupan sampai selamanya. Dialah Yesus Kristus. Dialah Allah kita, sahabat kita yang sejati. Karena itu layaknya sahabat sejati, Yesus siap mendengar setiap curahan hati kita. Ia memahami di saat kita tak sanggup menuturkan semua beban di hati. Ia mengerti kegembiraan hingga luka batin yang kita rasakan. Ia tahu apa yang kita pikirkan, yang kita rancangkan, dan yang kita impikan. Karena itu jemaat Tuhan, kita bebas mengadukan semua perkara kepadanya, tanpa batas ruang dan waktu, tanpa harus dengan bahasa yang muluk-muluk. Katakan saja pada Tuhan apa yang kita rasakan, kekecewaan, kejengkelan, kegalauan, apa adanya. Sebab Allah tahu siapa kita. Seperti yang kita baca dalam nas firman Tuhan, Nabi Habakuk menumpahkan segalanya kepada Tuhan. Dia membawa pengaduannya atas segala ketidakadilan yang terjadi, penganiayaan, ketimpangan, kelaliman. Ia menyampaikan semua keluhan itu kepada Allah. Sebab Habakuk tahu bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang akan bertindak tepat pada waktunya. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, persoalannya, curhat pada Tuhan seringkali menjadi sulit bagi kita. Mengapa? Karena kita lebih cenderung percaya kepada sesuatu yang dapat kita lihat. Kita lebih cenderung mendengar tuntunan nasihat orang-orang di sekitar kita. Katanya dengan pengalamannya, dengan situasi yang juga pernah dialami. Kita seringkali ragu terhadap kemampuan dan kemahakuasaan Allah. Sebab kita sering mengukur Allah dalam ukuran kekuatan manusia. Seringkali kita hanya memahami Allah menurut ukuran dan pikiran kita. Lalu kita menjadi panik dan khawatir saat persoalan berat menghadang. Kita lupa bahwa ada Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu siap, yang selalu menunggu dengan tangan yang terbuka, menunggu kedatangan setiap umatnya, menunggu kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sahabat yang sejati, mari datang pada Tuhan.
Bicaralah padanya dengan hati yang tulus. Adukan semua perkara kita, sebab Ia mau dan bahkan rindu mendengar, menjawab kita dengan caranya yang ajaib. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa untuk hidup yang Tuhan anugerahkan pagi ini. Ketika kami bangun pagi ini tentu juga dalam tuntunan dan tentu dalam berkat Tuhan yang baru hari ini. Karena itu kami tentu yakin dan semangat menjalani hidup hari ini oleh karena Tuhan yang akan memampukan kami menapaki hari-hari hidup secara khusus untuk hari ini. Lebih lagi firman-Mu sudah hadir menyapa kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami diajar untuk mencurahkan segala isi hati kami, keberadaan kami, pergumulan kami kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai sahabat yang sejati, yang selalu siap mendengarkan dan menerima segala tumpahan isi hati yang kita alami setiap saat. Bapa, berkati jemaat-Mu dalam berbagai situasi hidup, di rumah, di kantor, di tempat kerja. Ada yang menikmati sukacita, kegembiraan, tetapi juga ada jemaat-Mu yang terus bergumul dengan berbagai situasi yang sulit, melalui sakit, penyakit, duka cita, kegagalan, masa depan rumah tangga, masa depan anak-anak. Kami taruhkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuntun dan arahkan langkah hidup kami. Sebab kami percaya jika Tuhan yang menuntun, tentu kami akan selalu mampu melewati musim kehidupan apapun di tengah dunia ini. Lindungi jemaat-Mu sepanjang hari ini, mulai dari rumah, di jalan, di tempat kerja, dalam usaha-usaha yang mereka geluti untuk seluruh jemaat. Kiranya sepanjang hari ini jemaat-Mu hidup dalam damai, sukacita dan menikmati berkat Tuhan. Berkati persekutuan jemaat-Mu, jemaat Tamalan Rea, supaya terus berkarya, beri yang terbaik untuk kehidupan pelayanan di tengah dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan hidup untuk hari ini dalam otoritas Allah Bapa dan Roh Kudus. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.